teori, spesialis, dan sistem informasi obat. Harapan saya itu teori dahulu, kemudian praktek gitu ya. Jadi materi di teori, kemudian dipraktekkan. Makanya ada satu materi yang harus diberikan sebelum kalian mendapatkan praktikum untuk di hari Senin gitu. Tapi semoga di pertemuan ini saya bisa memberikan keduanya. Jadi tidak perlu ada hari pengganti, hari tambahan, sorry. Oke, ini adalah RPS untuk mata kuliah spesialis dan sistem informasi obat. Jadi Anda semua ada di semester 4 gitu ya. Untuk koordinatornya adalah saya sendiri dan anggotanya adalah Pak Wayan Martadi, kemudian Bu Dewa Ayu Swastini, dan Bu Luputu Febriana Larasanti. Nah, di sini untuk capaian pembelajaran oleh program studi diharapkan Anda memiliki sikap berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, kemudian memiliki sikap menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kefarmasian berdasarkan hasil analisa informasi dan data. Capaian lain yang diharapkan oleh program studi adalah mengimplementasikan ilmu kefarmasian, metode teknologi farmasi, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, serta prinsip epidemiologi, pengobatan yang berbasis bukti, farmakovigilance, dan farmakoekonomi untuk menjaga mutu sediaan farmasi dan melindungi keamanan pasien. Kemudian diharapkan juga Anda setelah mengikuti mata kuliah ini dapat mengaplikasikan pengetahuan manajemen farmasi, sosiofarmasi, hukum dan etik farmasi, teknik komunikasi, serta keselamatan kerja secara komprehensif. Kemudian mampu menelusuri dan menyediakan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah mampu memahami prinsip penilaian dan pemilihan obat dan sediaan farmasi lainnya secara rasional berdasarkan pedoman, pertimbangan ilmiah, dan berbasis bukti. Kemudian untuk mata kuliah itu sendiri diharapkan capaiannya ada 6. Yang pertama adalah mampu menjelaskan mengenai jenis dan sumber informasi obat dan alat kesehatan, serta mengevaluasi sumber yang telah diperoleh tadi. Gitu ya. Kemudian mampu menjelaskan mengenai tujuan pemberian informasi obat dan alat kesehatan dalam upaya untuk mencapai ketaatan pasien dan penggunaan obat yang rasional maupun alat kesehatan yang benar. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen kesehatan dan aplikasinya baik di rumah sakit maupun di apotek. Kemudian mampu menjelaskan mengenai pemberian informasi dari peresepan elektronik maupun dari penggunaan telemedicine dan telekonsultasi obat untuk memberikan dan mendapatkan informasi obat. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan mengenai metode pemberian informasi obat, termasuk di situ dokumentasi dan evaluasi baik obat maupun alat kesehatan, baik di rumah sakit maupun di apotek, gitu ya. Jadi sebetulnya prinsipnya itu adalah ketika Anda sudah memahami tentang informasi obat, gitu ya. Jadi di situ ada konsep farmasi klinik, pelayanan kefarmasian, evidence based medicine, terminologi medis, maka harapannya di informasi obat ini Anda itu bisa memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi obat. Jadi dimulai dari definisi, tujuan, sumber, macam, kajian, dan evaluasi. Dan termasuk pelayanan informasi obat supaya Anda itu diharapkan dapat mengimplementasikan dan dapat memberikan kemanfaatan dari informasi obat ini, baik untuk panitia farmasi dan terapi, formularium terapi, maupun sistem informasi manajemen untuk kesehatan, penggunaan obat yang rasional, dan mencapai ketaatan pasien. Gitu. Melalui pemberian materi dari mata kuliah ini, yaitu dimulai dari pendahuluan, kemudian sumber informasi obat. Jadi di sini adalah sumber informasi obat seperti yang kemarin sedikit saya singgung. Ada obat sumber informasi tersier, sekunder, dan primer, termasuk critical appraisal-nya. Kemudian pelayanan informasi obat dan perannya dalam penggunaan obat yang rasional dan mencapai ketaatan pasien. Kemudian sistem informasi manajemen untuk kesehatan dan aplikasinya di rumah sakit dan apotek.
Kemudian Anda akan mendapatkan materi mengenai peresepan elektronik dan telemedicine atau telekonsultasi obat. Kemudian di pertemuan ke-7 sampai pertemuan ke-14, berarti Anda akan mendapatkan materi mengenai pemberian konseling, penggunaan obat dari resep untuk di rumah sakit, kemudian pelayanan informasi penggunaan obat dari tenaga kesehatan, gitu ya. Kemudian konseling penggunaan obat resep yang di apotek, yang non resep atau OTC di apotek. Kemudian pemberian informasi penggunaan alat kesehatan habis pakai, baik di rumah sakit maupun tidak habis pakai, baik di rumah sakit maupun di apotek, gitu ya. Jadi ini hampir mirip-mirip dengan praktikum materinya, hanya ini adalah teorinya, nanti prakteknya itu semua ada di praktikum spesialis dan sistem informasi obat, gitu ya. Kemudian ini adalah kontrak kuliahnya. Sama, jadi diharapkan Anda sudah membaca bahan bacaan atau materi perkuliahan, ya. Jadi pada setiap pertemuan dosen dapat memberikan pretest ataupun posttest, ceramah singkat tentang materi kuliahnya, studi kasus dan tanya jawab. Mahasiswa diberi tugas untuk mendiskusikan atau membahas setiap materi. Strategi perkuliahan dilakukan dengan problem based learning, ya. Jadi di mahasiswa diberikan nanti materi kasus untuk dipresentasikan dan diskusikan dalam kelas jika memungkinkan, ya. Kemudian dosen pengajar bertindak sebagai fasilitator dan motivator serta legitimator. Jadi tadi setiap perkuliahan bahwa mahasiswa diharapkan telah menyiapkan diri dengan membaca bahan bacaan atau materi perkuliahan, ya. Diharapkan mahasiswa itu aktif mengerjakan dan mendiskusikan kasus yang diberikan, ya. Kemudian yang mengambil mata kuliah ini wajib membuat tugas baik mandiri maupun kelompok. Penyerahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ya. Keterlambatan adalah 15 menit, ya, baik mahasiswa maupun dosennya. Kemudian berpakaian rapi dan sopan selama mengikuti perkuliahan online. Kemudian jika terdapat berhalangan, gitu ya, dosennya, maka dapat digantikan oleh dosen lainnya dalam tim teaching. Jika karena suatu hal perkuliahan tidak dapat dilangsungkan, maka dosen dan mahasiswa dapat membicarakan untuk menetapkan hari pengganti. Kemudian ini di sini ada ketahuan bekerja sama, maka dinyatakan dengan nilai E, dan itu artinya adalah gagal. Kemudian pada saat ujian, alat komunikasi tidak boleh dibawa, dan kemudian tidak ada remedial. Jadi diharapkan Anda semua mempersiapkan diri dengan baik sebelum ujian maupun pada saat kuliah, sehingga Anda tidak perlu ada ujian perbaikan, gitu ya. Untuk penilaian sama, jadi kalau nanti ada membuat laporan kasus itu sama dengan praktikumnya, gitu ya. Jadi sistematika penulisannya dimulai dari bab 1, bab 2 adalah tinjauan pustaka, bab 3 metode, bab 4 hasil dan diskusi, bab 5 simpulan dan saran, kemudian terakhir adalah daftar pustaka. Kemudian sistem penilaian untuk presentasi, tampilan slide adalah 20%, materi slide-nya sendiri adalah 30% dan penguasaan materi adalah 50%. Kemudian untuk diskusi, keaktifan adalah 20% dan penguasaan materinya adalah 80%. Gitu ya. Jadi keaktifan diskusi itu diberikan porsi sebesar 20%. Untuk presentasi sendiri itu adalah 30%, tugas lain-lain itu ataupun pretest dan posttest termasuk di sini adalah 10%. Kemudian untuk UTS dan UAS adalah masing-masing 20%. Kemudian ini adalah jadwalnya, jadi pada hari ini diberikan kontrak kuliah dan pendahuluan, termasuk sumber informasi obat, yaitu tersier, sekunder, primer, dan melakukan critical appraisal. Kemudian di pertemuan 3, 4, 5, dan 6 akan diberikan oleh Bu Febriana Larasanti, yaitu memberikan mengenai pelayanan informasi obat dan perannya dalam penggunaan obat yang rasional untuk mencapai ketaatan pasien. Kemudian sistem informasi manajemen kesehatan dan aplikasinya di rumah sakit dan di apotek. Kemudian di pertemuan ke-5 dan 6 adalah materi yang baru, yaitu mengenai peresepan elektronik atau E
prescription gitu ya. Dan kemudian sebelum ujian tengah semester adalah materi mengenai telemedicine dan telekonsultasi obat. Kemudian di pertemuan ke-7 di tanggal 24 Maret itu adalah ujian akan diberikan secara online. Kemudian di pertemuan ke-8 sampai ke-15 itu juga diberikan secara online. Di sini Anda akan diberikan bagaimana cara, jadi metode pemberian konseling. Jadi nanti karena Anda sudah mendapatkan metodenya, nanti diharapkan di praktikumnya Anda dapat melakukan konselingnya, dapat melakukan pemberian informasi penggunaan obat yang berasal dari tenaga kesehatan. Ya. Demikian juga untuk pertemuan ke-10 dan ke-11 diberikan oleh Pak Mar tadi, yaitu mengenai pemberian konseling untuk penggunaan obat resep di apotek dan penggunaan obat non-resep di apotek. Kemudian di pertemuan ke-12 sampai dengan ke-15-nya adalah khusus terkait dengan penggunaan alat kesehatan, baik yang habis pakai maupun tidak habis pakai, baik di rumah sakit maupun di apotek. Jadi, kemudian ada satu hari di pertemuan tanggal 3 Maret ini Anda mesti mencari hari pengganti, nanti Anda berkoordinasi sendiri gitu ya dengan Bu Febriana Larasanti karena di situ adalah libur. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakankah mengenai kontrak kuliah dan jadwal termasuk RPS? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke materi pendahuluan dan sumber informasi obat. Selamat pagi, Bu. Ya, Izin bertanya, silakan. untuk teori SSIO-nya ini perlu dibagi kelompoknya, Bu, untuk kelas A dan kelas B? Boleh saja disiapkan. Mungkin dibagi menjadi berapa kelompok. Mungkin dengan kelompok yang sama untuk praktikum. Ini semua pesertanya kan peserta praktikum ya? Iya, Bu, sama ya. Ya, jadi nanti kalau ada yang dosen meminta untuk kelompok, mungkin bisa diberikan kelompok yang sama dengan kelompok untuk praktikum gitu ya. Baik, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Ya, ada yang lain? Ada yang lain kah? Sepertinya tidak ada pertanyaan. Sudah cukup jelas? Ada yang mau bertanya, silakan. Sepertinya belum ada pertanyaan, Ibu. Belum ada, bisa saya lanjutkan ke materi untuk pendahuluannya. Mohon maaf saya sedikit agak cepat gitu ya, mengingat ada 2 materi yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan. Ya. Di topik yang ingin saya sampaikan pada pagi ini adalah mengenai obat alkes, alat kesehatan, obat, terminologi medis, terminologi kefarmasian, dan evidence based medicine. Jadi